Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 24. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihatlah kini di sebuah hutan bambu Dewa Rulai, Oswe, dan juga Dewa Erlang berjalan di tempat itu. Hutan bambu ini adalah hutan bambu rahasia yang tidak seorang pun tahu akan keberadaan dari tempat ini. Tapi saat ini, Dewa Rulai, Oswe, dan juga Dewa Erlang berada di tempat ini karena mereka akan melakukan sesuatu hal. Tiga orang ini seharusnya tidak berada di tempat ini, karena Dewa Rulai seharusnya dia berada di istana surga. Kemudian Oswe dan Dewa Erlang seharusnya mereka berperang di istana Raja Naga Laut Timur. Selama perjalanan memasuki hutan ini, Dewa Rulai tidak sedikit pun berkata pada mereka berdua. Dan kini Dewa Erlang mulai bertanya pada Dewa Rulai, "Tathagata, Anda hanya punya waktu 1 jam." Kemudian Oswe pun juga bertanya, "Dewa Rulai, apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian Dewa Rulai pun menjawab, "Oswe, apakah lenganmu baik-baik saja sekarang?" Oswe pun lalu memandangi tangannya dan dia pun berkata, "Sudah agak baikan, bukan masalah besar kok." Dan kini mereka bertiga melanjutkan perjalanan di hutan bambu itu. Kemudian Dewa Rulai masih bertanya pada Oswe, "Oswe, lenganmu itu adalah pedang bermata dua yang bisa membunuh dirimu sendiri dan juga orang lain." Kemudian Oswe pun menjawab perkataan dari Dewa Rulai, "Tenang saja Dewa, aku bisa mengendalikan tangan ini kok. Jadi kamu tak perlu khawatir padaku." Dewa Rulai pun langsung mengatakan pada Oswe, "Baguslah kalau begitu." Dan kini tiba-tiba saja Dewa Rulai pun langsung duduk. Hal ini membuat Dewa Erlang dan juga Oswe menjadi bingung dengan apa yang akan dilakukan Dewa Rulai ini. Dewa Rulai pun langsung menatap ke langit. Hal ini membuat Dewa Erlang langsung bertanya, "Tathagata, apa yang akan kau lakukan?" Dan kemudian Oswe pun juga menimpali kata-kata dari Dewa Erlang, "Jangan buang-buang waktuku Dewa Rulai." Dewa Rulai pun kini terlihat duduk dengan sangat tenang di depan sebuah pohon bambu. Lalu sang dewa mulai berkata, "Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana daun bambu itu jatuh pada diri kalian?" Hal ini membuat Dewa Erlang bingung dan tiba-tiba saja ada sebuah daun bambu yang jatuh menimpa tubuh Dewa Erlang. Begitu juga dengan Oswe yang kini sudah kejatuhan daun bambu. Oswe yang semakin bingung dengan perkataan Dewa Rulai, dirinya pun langsung bertanya, "Apa artinya ini Dewa?" Kemudian Dewa Rulai pun berkata, "Kalian berdua memiliki niat membunuh yang sangat kuat, dan kalian bahkan dapat menghancurkan daun bambu di tubuh kalian. Bagaimana kalian bisa mendengarkan apa yang ingin aku katakan? Lebih baik duduk dan tenanglah sebentar," kata Dewa Rulai. Mendengar Dewa Rulai menyuruh mereka untuk duduk dan bermeditasi, Oswe langsung marah dan dia pun berteriak, "Meditasi duduk? Apa kau bercanda Dewa Rulai?" Dan kemudian Dewa Erlang pun juga berkata, "Perang belum berakhir dan ini tidak akan berhenti." Dan tiba-tiba saja Dewa Rulai pun mengangkat tangannya dan menghadapkan telapak tangannya ke atas. Dewa Rulai kini langsung berkata pada Dewa Erlang dan juga pada Oswe, "Aku sudah berjanji pada kalian, hanya butuh waktu 1 jam saja. Silahkan kalian duduk dan ikuti semua perintahku." Oswe dan juga Dewa Erlang kini mereka saling memandang dan akhirnya mereka berdua pun duduk mengikuti perintah dari Dewa Rulai. Dan kini Dewa Rulai pun langsung menyentuh pohon bambu di depannya menggunakan tangan kanannya. Sambil menyentuh pohon itu, sang dewa pun mulai membacakan mantra. Dan kini terlihatlah mantra-mantra yang dibaca oleh Dewa Rulai ini berputar dan menuju ke udara. Oswe dan juga Dewa Erlang yang mendengar bacaan mantra dari Dewa Rulai, kini tubuhnya menjadi sangat rileks. Dan mereka pun akhirnya menikmati meditasi ini dengan perasaan tenang tanpa gelisah sedikit pun.
Lalu Dewa Rulai, Oswe, dan juga Dewa Erlang kini membuka mata mereka. Sambil masih menyentuh pohon bambu di depannya, kini Dewa Rulai bertanya pada Dewa Erlang, "Jenderal Mata Tiga, kapan kamu akan bertarung?" Dewa Erlang yang tidak tahu maksud dari pertanyaan Dewa Rulai, dia pun bertanya, "Apa artinya?" Kemudian Dewa Rulai pun menjawabnya, "Jika kau berhasil menghancurkan klan naga, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Dan Dewa Erlang pun menjawabnya, "Aku akan menjadi komandan tentara surga, dan tentu saja aku akan terus bertarung." Lalu Dewa Rulai lanjut bertanya pada Dewa Erlang, "Apakah Sasin memberitahumu apa tujuan perang ini?" Dan Dewa Erlang kini menjawab perkataan dari Dewa Rulai. Dewa Erlang pun berkata bahwa perang kali ini adalah untuk melampiaskan keinginan bertarung para prajurit surga. Karena jika mereka tidak bertarung, maka mereka akan terbakar sampai mati. Dan Dewa Rulai pun lanjut bertanya pada Dewa Erlang, apakah benar-benar berguna untuk membunuh dan terus membunuh? Kemudian Dewa Erlang diam sejenak dan dia pun berkata, "Ini adalah satu-satunya jalan, Rulai." Mendengar jawaban dari Dewa Erlang, kini Dewa Rulai pun melanjutkan kata-katanya, "Bahkan jika kamu membunuh klan naga, apakah perang gila itu akan hilang? Jika tidak, apakah kau akan terus membunuh? Atau bahkan kalian berperang dengan para Asyura?" Pertanyaan ini membuat Dewa Erlang bingung akan menjawab apa, dan dirinya hanya memilih diam. Kemudian Dewa Rulai pun lanjut mengatakan, "Jika semangat juang para prajurit surgawi tidak akan pernah padam, apakah kamu akan membawa prajurit ini kembali ke surga dan saling membunuh? Dan bahkan, apakah kamu sendiri akan menghadapi niat membunuh mereka?" Setelah berkata seperti itu, Dewa Rulai pun lanjut bertanya pada Oswe, "Oswe, kenapa kau membunuh dua jinggang itu?" Dan Oswe pun menjawabnya, dirinya membunuh dua jinggang itu karena jinggang itu telah menyerang klannya. Dan Dewa Rulai lanjut berkata, "Oh, jadi itu alasanmu membunuh mereka?" Oswe pun menjawab, "Iya." Kemudian Dewa Rulai bertanya pada Oswe lagi, "Jika kedua jinggang itu tidak menyerang secara diam-diam, apakah kamu akan membunuh mereka?" Jawab aku. Mendengar pertanyaan dari Dewa Rulai, kini Oswe hanya terdiam karena dirinya bingung akan menjawab apa. Melihat Oswe terdiam, kini Dewa Rulai mulai bertanya, "Kenapa kau diam saja, Oswe?" Dan Oswe pun mulai berkata, "Entahlah, aku melihat mereka itu sangat kesal, makanya aku bunuh saja." Dan Dewa Rulai pun berkata, "Hanya karena kesal kau membunuh mereka?" Oswe pun menjawabnya, "Iya, karena aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Aku hanya merasa ada suara di tubuhku yang terus-menerus mendesak untuk membunuh mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka." Dan Dewa Rulai pun bertanya pada Oswe, "Apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh?" Mendengar pertanyaan dari Dewa Rulai seperti itu, kini Dewa Erlang mulai berkata, "Tidak heran bahwa musuh dan kita berbeda di medan perang, baik yang hidup ataupun yang mati." Mendengar perkataan dari Dewa Erlang, Dewa Rulai pun lanjut berkata, "Hei, Jenderal Mata Tiga, aku mengagumi dirimu karena kau selalu memegang teguh pada prinsipmu. Dan kali ini, aku akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Dirimu telah berjuang selama bertahun-tahun. Berapa banyak musuh yang telah kamu bunuh?" Dewa Erlang pun dengan cepat menjawabnya, "Sulit untuk menghitung berapa yang telah aku bunuh." Kemudian Dewa Rulai lanjut berkata pada Dewa Erlang, "Apakah kamu telah membunuh semua musuhmu?" Dan kini Dewa Erlang menjawabnya, "Tidak, aku tidak membunuh yang kalah dan tunduk. Dan aku juga tidak membunuh wanita dan anak-anak serta orang tua yang lemah." Dewa Rulai juga lanjut berkata pada Dewa Erlang, "Mereka yang lemah juga musuh. Kenapa kau tidak membunuh mereka?" Pertanyaan-pertanyaan dari Dewa Rulai ini membuat Dewa Erlang kesal, dan dia menjawabnya, "Karena ini adalah prinsipku sebagai seorang jenderal." Kemudian Dewa Rulai menjawab perkataan dari Dewa Erlang, "Oke, baiklah." Dan kini Dewa Erlang bertanya pada Dewa Rulai, "Tathagata, sebenarnya apa yang kau minta untuk kita lakukan di tempat ini?" Kemudian Dewa Rulai mengangkat tangan dan tasbihnya ke atas, dan dia berkata, "Aku akan menunjukkan sesuatu." Dan kini tasbih-tasbih milik Dewa Rulai itu berpencar dan membentuk sebuah lingkaran. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul dari tempat Dewa Rulai. Dan cahaya itu membentuk sebuah gambar bunga teratai. Dari cahaya yang dimunculkan oleh Dewa Rulai,
membuat tempat itu sangat terang sekali. Hal ini membuat Oswe dan juga Dewa Erlang bingung. Kini cahaya terang yang muncul dari Dewa Rulai itu membentuk sebuah lingkaran dengan warna putih dan mereka bertiga berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa ini adalah kekuatan magis mata bumi. Dengan kekuatan magis mata bumi ini, Dewa Rulai mengatakan bahwa mereka dapat menemukan banyak hal tentang 3 alam. Mendengar Dewa Rulai berkata seperti itu, kini Oswe pun bertanya, "Apakah kau dewa yang suka mengintip?" Kemudian Dewa Rulai menjelaskan, sekitar setengah tahun yang lalu, 3 alam mulai penuh dengan niat membunuh dan juga permusuhan. Orang-orang tidak membedakan antara yang baik dan juga yang jahat. Mereka tidak peduli antara yang tua ataupun yang muda. Mereka akan saling membunuh. Bahkan seorang ibu yang penuh kasih pun, mereka akan membunuh para kerabat dan juga anak-anaknya. Dan anak perempuan yang penuh kasih sayang, mereka akan membunuh ayahnya yang sudah tua. Dan hal ini akan terus berlanjut dan akan seperti ini sampai kapanpun. Dewa Rulai lanjut menjelaskan bahwa fenomena ini adalah seperti wabah yang menyebar seperti iblis. Kemudian Dewa Rulai menyuruh Dewa Erlang dan juga Oswe untuk melihat lagi. Dan kini gambar di bawahnya terlihat 2 ekor naga yang saling bertarung dan juga prajurit surgawi yang saling bertarung. Dewa Rulai mengatakan bahwa hal ini tidak hanya terjadi di dunia ini saja, tetapi juga terjadi di dunia lain. Mendengar penjelasan dari Dewa Rulai, kini Dewa Erlang bertanya, "Maksudmu seseorang dapat mempengaruhi seluruh 3 alam?" Dan Dewa Rulai mengatakan, "Betul sekali." Jawaban dari Dewa Rulai itu kini membuat Oswe dan juga Dewa Erlang bingung dan merasa tidak yakin dengan apa yang mereka lihat saat ini. Dewa Rulai pun lanjut mengatakan, "Kita semua telah tertipu oleh iblis. Seseorang yang kukenal yang awalnya memiliki pikiran Buddhis, tetapi juga mulai mengembangkan pikiran jahatnya. Dan kini terlihatlah seseorang yang dikatakan oleh Dewa Rulai itu ternyata adalah Biksu Tong yang sedang menunduk di depan harimau yang sudah tidak berdaya. Di dalam gambar ini, Biksu Tong terlihat sangat menyesal karena dirinya telah membunuh harimau itu. Kemudian Oswe yang melihat gambar Biksu Tong muncul di tempat itu, dirinya merasa tak percaya dan langsung berkata, "Tang Sanjang." Rasa tidak percaya ini ternyata juga dirasakan oleh Dewa Erlang. Dalam gambar itu Biksu Tong mengatakan bahwa harimau yang lapar, mereka akan memakan kelinci. Dan itu adalah seleksi alam dan hal yang wajar. Tapi kali ini, melihat harimau yang memakan kelinci, Biksu Tong menjadi marah dan akhirnya biksu pun membunuh harimau itu. Biksu Tong lanjut berkata bahwa ternyata dirinya ini tidak menyelamatkan, tapi malah dirinya ini menjadi seorang pembunuh. Dan akhirnya Biksu Tong merasa bahwa dirinya sudah seperti Bailang. Biksu Tong yang bingung dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia berkata, "Apa yang salah denganku?" Dan kini tasbih-tasbih dari Dewa Rulai itu pun bersatu kembali. Dan Dewa Rulai menangkap tasbih itu dengan menggunakan kedua tangannya. Dewa Rulai masih saja menjelaskan fenomena ini. Dia berkata, "Seperti yang kalian lihat, Tang Sanjang juga memiliki niat membunuh yang sama seperti kalian. Di balik semua ini, ada kekuatan misterius yang mendorongnya." Oswe yang bingung dengan kekuatan itu kini bertanya, "Kekuatan misterius?" Dan Dewa Rulai masih melanjutkan penjelasannya. Dia pun berkata, "Sumber kekuatan mungkin lebih kuat dari patung giok asli." Dan kini terlihatlah rambut-rambut putih yang berterbangan. Hal ini membuat Oswe dan juga Dewa Erlang menjadi bingung. Dan tiba-tiba saja rambut itu sudah berada di tangan Dewa Rulai. Dewa Rulai lalu mengatakan, "Aku telah berhubungan dengannya untuk waktu yang singkat dan itu telah terpengaruh sedikit. Tapi ternyata dia tidak berumur panjang," kata Dewa Rulai. Kata-kata dari Dewa Rulai ini membuat Oswe terkejut dan dia lalu berkata, "Apa?" Begitu juga dengan Dewa Erlang yang langsung mengatakan, "Mungkinkah 5 pembusukan langit dan manusia?" Dan sebenarnya apakah yang terjadi? Apakah Oswe dan juga Dewa Erlang paham dengan penjelasan yang dikatakan oleh Dewa Rulai? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.